Oke, kita mulai aja ya. Ini bukan prediksi biasa loh. Anggap aja ini sebuah briefing darurat berdasarkan data yang memproyeksikan peristiwa besar yang akan terjadi besok, tanggal 15 Januari 2026. Jadi siap-siap, karena ini bisa jadi titik balik yang akan mengubah banyak hal. Dan ini dia intinya, lupakan deh gangguan-gangguan biasa yang kita kenal. Menurut data, besok itu bakal dicatat dalam sejarah sebagai The Great Disconnect atau Hari Pemutusan Besar. Ini bukan lagi sekedar disrupsi, tapi sebuah pemisahan fundamental dalam skala global. Terus apa sih pemicu utamanya? Nah, kita bakal melihat aktivasi sesuatu yang namanya Splinternet. Bayangin aja, ini seperti semacam tirai besi, tapi versi digital, yang akan membelah dunia maya kita jadi dua. Jadi, apa itu Splinternet? Gampangnya gini deh, bayangin internet global yang kita pakai sekarang ini pecah. Pecah jadi beberapa blok yang nggak bisa saling terhubung. Analisis memproyeksikan blok timur bakal mengaktifkan semacam protokol pertahanan digital penuh. Dan secara efektif, tirai besi digital ini akan turun membelah dunia. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya secara nyata. Hari ini kan kita bebas browsing apa aja. Semua terhubung. Besok, dunia maya kita itu bisa jadi kebelah dua. Blok timur lawan blok barat. Artinya apa? Situs web favorit kalian, aplikasi yang setiap hari dipakai, bisa aja tiba-tiba nggak bisa diakses. Komunikasi sama keluarga atau teman di seberang perbatasan digital ini bakal jadi susah banget. Ini bukan lagi sekedar teori loh. Dan masalahnya, krisis ini nggak berhenti di dunia maya aja. Percikannya itu bakal nyamber kemana-mana, ngebakar sistem di dunia nyata, dari keuangan sampai logistik di seluruh planet. Yuk kita lihat gimana efek dominonya bekerja. Coba lihat deh, seberapa cepat semua ini bakal terjadi. Dimulai kemarin dengan tensi siber yang mulai naik, besok pagi-pagi Splinternet resmi aktif. Siangnya, pasar global langsung anjlok. Dan pada saat yang bersamaan, konflik lokal di Afrika tiba-tiba meledak jadi panggung dunia. Benar-benar cuma dalam hitungan jam. Coba kita zoom in ke Uganda. Pemilu yang harusnya urusan dalam negeri mereka, malah jadi ajang adu kekuatan global. Prediksinya, internet di sana bakal dimatiin total buat meredam oposisi. Dan ini yang justru menyulut konflik bersenjata. Ini contoh yang ngeri banget tentang gimana masalah global bisa meledak di tempat yang nggak kita duga. Kalau dari sisi ekonomi, siap-siap aja sama yang namanya Kamis Kelabu. Begitu pasar saham Asia dan Eropa buka, analis memproyeksikan bakal ada kepanikan massal. Pemicunya double, berita soal Splinternet dan blokade laut di Greenland yang makin parah. Kepercayaan investor bakal langsung hancur. Dan ada dua sektor yang bakal kena paling parah. Pertama, logistik global. Perusahaan-perusahaan pengiriman barang bakal menghentikan operasi. Kenapa? Ya karena mereka takut kapalnya malah jadi korban. Efeknya, rantai pasok global putus. Terus yang kedua, raksasa teknologi. Mereka bakal kehilangan jutaan pengguna dalam sekejap mata gara-gara Splinternet yang bikin saham mereka terjun bebas. Oke, ini semua kedengarannya kayak masalah besar di luar sana kan? Tapi gimana dampaknya buat kita di Indonesia? Nah, sekarang kita coba tarik krisis global ini ke halaman rumah kita sendiri, biar lebih kebayang. Disinilah kita bakal ngerasain langsung. Kalian bakal mulai lihat barang-barang impor kayak elektronik atau suku cadang jadi langka banget. Kalaupun ada, harganya bakal naik gila-gilaan. Sementara itu, perhatian media lokal juga terpecah sama ancaman penyakit pasca banjir, yang pastinya bikin kita semua makin stres dan tegang. Dengar semua ini emang bikin ngeri ya, tapi ingat, informasi itu kekuatan. Jadi pertanyaan paling penting sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan? Tenang, bagian ini adalah semacam panduan buat kalian untuk menghadapi situasi besok. Jadi, ini dia 3 langkah yang bisa kalian ambil. Pertama, cek aset digital kalian. Pasar bakal goyang banget, jadi jangan panik jual. Kedua, amankan koneksi kalian dengan VPN yang terpercaya. Ini bakal jadi alat vital buat menembus blokade informasi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, fokus ke hal-hal di sekitar kalian. Nggak usah terlalu pusing sama keributan global dulu. Pastikan aja kebutuhan dasar di rumah, kayak obat-obatan, itu aman. Poin utamanya begini, jangan anggap ini cuma gangguan sementara yang bakal lewat. Ini adalah sebuah reboot sistemik. Dunia lagi diinstal ulang ke sistem operasi yang baru, yang lebih keras dan lebih terkotak-kotak. Jadi, kuncinya adalah tetap waspada. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir. Saat jaringan global yang kita andalkan terputus, saat dunia terpecah menjadi blok-blok yang terisolasi, apa sih arti koneksi yang sesungguhnya? Nah, ini pertanyaan buat kita renungkan sama-sama sambil kita melangkah masuk ke realitas yang baru ini.